Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nashkurullaha ta'ala fi kulli yawmin minal ayyam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يعطينا الشفاعة يوم الزحام. اللهم صل وسلم على أشرف المخلوقات في العالم سيدنا الهادي إلى الدار السلام هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين ينورون الدنيا من الظلام. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarramun, para asatidz, para hujat tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus keluarga besar pengurus Mushola Al-Ikhlas yang saya muliakan, Ustaz Dadang beserta rombongan dari Al-Hashim yang saya muliakan, Ustaz Cecep Ubaidillah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pengurus MDTKN Tangerang Raya, Bapak Selamat yang dimuliakan Allah, para ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang ini mudah-mudahan dengan wasilah manaqib ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada kita alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang saya muliakan, tanda syukur kita kepada Allah hadirnya kita di malam hari ini setelah kita melewati 3 bulan, yaitu Rajab, kemudian Sya'ban serta Ramadan. Ini semuanya sudah dikabul sama Allah. Yang pertama kita mohon keberkahan bulan Rajab. Alhamdulillah umur kita panjang hingga lewat bulan Rajab. Kemudian kita mohon juga keberkahan di bulan Sya'ban. Alhamdulillah bulan Sya'ban juga udah lewat. Kemudian kita mohon wa balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami masuk bulan Ramadan. Itu pun Allah sudah kabulkan. Alhamdulillah puasa kemarin full 1 bulan. Amin ya rabbal. Nah, alhamdulillah juga di Syawal ini juga full
6 hari setelah Ramadan, yaitu Syawal 6 hari. Ngitung doang ini mah. Pelaksanaannya belum. Ya, alhamdulillah Syawal kita masih ada, dan juga kita masih ada di bulan Syawal, masih berada di hari raya Idul Fitri. Saya atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, singkatnya itu. Ya. Sedangkan antara terjemahan minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Itu menselaraskan nadanya doang. Kalau dalam bahasa balaghah namanya muwazanah namanya. Jadi minal aidin wal faizin itu kan in belakangnya itu. Kan mohon maaf lahir dan batin, in belakangnya. Itu doang tuh sebenarnya untuk menselaraskan gitu. Ya, kayak dalam Al-Qur'an kan banyak itu muwazanah itu. Jadi kayak wadduha walaili idza saja, duha, ja, itu kan udah enak tuh. Nah, jadi ini pun diselaraskan antara minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Singkatnya begitu. Bukan hanya orang Islam yang bisa mengatakan itu, orang non-Islam juga banyak yang mengucapkan. Kemarin pas saya pulang, ya, itu ada orang ya non-Islam, dia bilang, Pak Ustadz, minal aidin ya. Gitu. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah itu kan doa buat kita itu. Artinya kalau kita terjemahkan minal aidin, mudah-mudahan ini kan doa. Doa kalau dalam bahasa Arab itu namanya jumlah du'aiyah. Jadi minal aidin, mudah-mudahan kita digolongkan minal aidin gitu. Ya, min tab'idiyah, bagian dari orang-orang yang kembali. Ya, kembali dari apa? Kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena di Ramadan kemarin itu kita kan dibakar semuanya. Apanya yang dibakar? Dibakar semuanya, kan Ramadan itu panas. Ya. Jadi semuanya dibakar. Apa? Dosa-dosa kita dilebur, kesalahan-kesalahan kita dilebur, kemudian doa kita dikabul. Ini ya kita mungkin berpikiran bahwa Ustaz, doa saya nggak dikabul. Kenapa? Karena kemarin waktu di Ramadan saya minta beli Vespa, ternyata ojek aja kagak dapat. Dan ternyata permintaan kita salah. Jadi kita mohon kepada Allah itu apa yang kita inginkan itu dikabulkan. Nah, cuman pengkabulannya itu enggak seperti kita makan cabai hari ini makan, hari ini pedas, enggak. Tapi ada yang disimpan sama Allah. Disimpannya kapan? Disimpannya nanti ketika kita butuhkan itu baru dikeluarkan gitu. Persis kayak anak umur 7 tahun atau anak umur 10 tahun minta dibelikan motor sama emaknya, sama bapaknya. Pak, beli motor, Pak. Oh, bapaknya orang kaya, mampu lah kalau mau dibelikan motor tuh mampu. Ya, cuman ya anak umur 10 tahun itu kan orang tuanya mikir, nih kalau misalkan dikabulkan, hari ini dibelikan motor, besok masuk rumah sakit ya gitu. Kenapa? Iya, bablas dia. Kenapa? Karena dia kan belum waktunya gitu. Akhirnya apa? Disimpan sama orang tuanya. Ya udah nak, nanti dikabul. Gitu. Dan sekarang mau belajar aja dulu yang benar. Kan begitu tuh bahasa orang tua. Udah belajar aja dulu yang benar, kemudian sekolah yang benar. Udah, ntar juga dikasih. Nah, ketika di umur 20 tahun, berarti kan dia udah lewat SMU tuh. Udah lulus dari SMU. Baru tuh diberikan motor. Kenapa? Karena dia udah mapan gitu. Udah mapan. Nah, begitu juga kita. Kan kita ini baru dikasih nih. Dikasih apa? Dikasih talqin zikir.
Ketika dikasih talqin zikir, jangan hari itu kita minta jadi wali gitu. Hari ini kita ditalqin, besok kita pengen jadi wali, nggak mungkin. Kenapa? Karena ntar proses dulu, udah, ntar disimpan aja dulu ya. Ntar kalau umur kamu udah 60 tahun atau 63 tahun, udah tunggu apa? Tunggu mati. Udah nanti aja ntar belakangan. Nah nanti kalau udah gitu baru dikasih ntar. Nah kalau udah waktunya mah dikasih. Ya, jadi nggak sampai kita nunggu sampai beberapa, enggak, tapi juga nanti kalau udah waktunya mah dikasih. Nah makanya ini kita bersyukur doa kita kemarin di Ramadan itu sudah dikabulkan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang dikabulkan semua permohonan, diterima semua apa yang diucapkan, itu diterima sama Allah. Cuman itu tadi, ada orang itu dikabulkan hari itu dia minta, hari itu dikabulkan. Contoh, banyak para mu'alaf di Ramadan ini, Masya Allah, saya perhatikan banyak yang mu'alaf itu. Dan itu orang-orang hebat, orang-orang cerdas, yang masuk Islam. Jadi ada bahasa mu'alaf begini, kalau orang non-Islam, orang Nasrani masuk ke Islam, itu orang cerdas. Faktornya adalah ilmu. Nah, kalau orang Islam keluar dari Islam, itu faktornya perut. Kenapa? Karena kebutuhan. Jadi bukan dasarnya ilmu, bukan. Dasarnya adalah perut. Nah, makanya banyak kemarin tuh yang masuk Islam. Masya Allah, saya perhatikan. Kan ngeliatin YouTube kita gitu loh. Ya bukan memperhatikan benar-benar kita, enggak. Kita lihatin, ya Allah, ternyata benar ini. Masya Allah, kita lihat tes, Masya Allah, itu luar biasa. Ternyata Allah kasih hidayah itu gampang banget. Nah, ternyata dari orang-orang yang diberikan hidayah sama Allah itu mereka setelah mempelajari, dan masing-masing itu beda pengalaman begitu. Ada yang pengalaman karena membaca Al-Quran, pengalaman karena debat, pengalaman karena ini. Ini luar biasa. Nah makanya Islam itu kan, kalau pemikiran orang-orang Zionis, Islam itu disebarkan dengan pedang. Kenapa? Karena bendera Arab Saudi itu kalimat la ilaha illallah itu dengan adanya pedang. Itu ditafsiri oleh mereka bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Ternyata enggak. Uyida hadzal-din bi rajulin fajir gitu. Ya, bukan bi rajulin tajir, bukan, fajir. Ya, kalau tajir itu orang kaya gitu. Kalau ini mah fajir. Agama ini dikuatkan oleh orang-orang yang tidak full memahami tentang Islam, tapi kuat dalam Islamnya. Coba, yang ada di Amerika, itu yang bikin masjid di sana, komunitas, itu ternyata orang-orang yang dari kampung, dia datang ke sana untuk tujuan kerja, akhirnya karena dia punya komunitas, udah dia buatlah masjid di situ dan dijadikan ketua di sana. Padahal kalau diibaratkan di kita di sini, ya ustaz kampung lah begitu. Tapi ketika berada di sana itu luar biasa. Dan itu ternyata agama ini dikuatkan bukan oleh para ulama, bukan, tapi dikuatkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan sekedar, tapi emang kuat keislamannya. Di sana mereka diterima. Perancis juga banyak yang menerima. Makanya kalau pengen menjadi ustadz langsung, datang tuh ke pelosok tuh. Nah, itu luar biasa, langsung bangun musola di sana. Nah, itu langsung tuh, yakin itu mah. Ya, langsung besoknya juga udah jadi abu ya. Luar biasa. Nah, iya pakai undang-undang. Nah,
Dan ternyata dengan orang-orang biasa. Kenapa? Karena dulu Islam datang ke Indonesia ini emang dibawa oleh orang-orang para ulama-ulama besar. Enggak, ternyata Islam itu diterima oleh masyarakat kita ini karena melihat gitu. Melihat bahwasanya oh begini cara Islam, oh begini, oh begini, oh begini. Nah, Islam itu disebarkan melalui dengan adanya debat gitu. Makanya Allah sudah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka, tapi dengan yang lebih ahsan, yang lebih bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ayo debat. Bolehlah debat, tapi ahsan gitu. Saya mengikuti itu. Siapa namanya itu? Donitan. Donitan. Itu saya ikutin tuh. Masya Allah, hafal itu beberapa Injil, beberapa Bible ya. Itu dipahami semua dan itu luar biasa, Masya Allah. Kita punya orang-orang yang semacam itu. Kuat keislamannya karena memang dia sudah mengetahui. Kuat keyakinannya karena memang dia sudah memahami. Nah kita mah keturunan. Keturunan apa? Keturunan Islam. Bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita Islam. Kita Islam. Nah, Islam keturunan. Kuat enggak? Ya mungkin bisa jadi kuat dan juga bisa jadi lemah. Kenapa? Karena kita mah yazid wa yanqus. Jadi iman kita ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, makanya kita pola ini, kita tanamkan ini di dalam hati bahwa dengan kita ada di Islam itu luar biasa. Akan diselamatkan kita dunia akhirat dan kita akan diberikan ketenangan. Nah, ketenangan kita ini perlu ada yang menanamkan. Apa yang ditanamkan? Yang ditanamkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat itu bukan sembarangan. Ini ada 4 amalan besar, termasuk ini Rasul sudah sampaikan, ini ada 4 amalan besar. Yang kalau kita lakukan ini luar biasa. Fadilahnya, keutamaannya, fungsinya, ini besar banget. Antara lain itu. Nah, apa yang 4 kalimat besar ini? Ada amalan besar yang manfaatnya luar biasa. Kata Kanjeng Nabi, yang pertama, inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. 1. Bahwa sesungguhnya sedekah secara sirriyah, secara rahasia, ini ternyata bisa memadamkan murka Allah. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, sudah, jangan dipikirin. Ya. Jadi ini luar biasa nih. Makanya para ulama-ulama salaf waktu itu, ya, para ulama-ulama kita dulu itu, mereka berangkat itu dengan membawa sesuatu di kantongnya, kemudian ada pengemis lagi tidur, dia masukkan tuh uang di kantongnya. Begitu terus. Nah itu kan nggak ketahuan. Kalau kita kan 5.000 masukkan ke ke jaring, wah masukkan 5.000. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah bersedekah gitu ya. Ya. Iya itu alhamdulillah kan bersyukur. Padahal 5.000. Tuh 5.000 aja alhamdulillah, apalagi 5 juta. Wah, yakin ya kayaknya disembah-sembah ya. Nah, ini luar biasa. Sedekah sir ini Masya Allah. Ternyata di antara peredam murka Allah itu ya adanya orang yang bersedekah dengan secara rahasia, nggak mau dilihat, nggak mau diketahui, ternyata itu yang akan meredam murka Allah. Kenapa? Karena di antara fungsi dari sedekah yang dikeluarkan itu, ini kata Syekh Al-Faqih Abdul Lais Samarqandi, beliau mengatakan, alaika bis sedekah bima qalla aw katsur
dawamkanlah, lazimkanlah oleh kalian bersedekah, baik dengan secara yang sedikit ataupun yang banyak. Bimakallah au katsur, baik sedikit ataupun banyak. Kenapa? Fa inna fi sadaqah asyra hisalin mahmudah. Karena di dalam sedekah itu ada 10 perkara yang sangat dipuji oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah. Dan yang lima di dunia itu apa? 5 di dunia. Yang pertama, tathhirul mal. Ini pernah saya bahas kayaknya. Tathhirul mal yaitu bisa mensucikan harta. Bisa mensucikan harta. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan, kayak kemarin kita mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan zakat ya. Zakat fitrah kita keluarkan. Itu sebenarnya adalah tuhrotan untuk sebagai pembersih, wa tazkiyatan nufus, dan juga untuk membersihkan jiwa. Ternyata sedekah itu bisa membersihkan jiwa, bisa membersihkan jiwa raga kita, bisa membersihkan harta. Jadi kalau orang yang punya harta, ini kan dia sedekahkan tuh. Makanya kalau sedekah kita itu cuma diminta 2,5%. Di luar agama Islam itu 10%. Coba, kalau 10% itu kayaknya ngeluarinnya ogah gitu. Kenapa? Karena kalau sedikit oke. Ya cuma 1.000.000, 10%-nya berapa? Hah? Cuma 10.000 kan? 10.000 apa 100? Hah? Iya, enggak, 10%. Kalau 10% berapa? 100.000 kan? 10.000. Udah mikir nggak sih? 100.000 kan cuma 100.000 doang yang dikeluarkan. Kecil, cuma 100.000 doang. Iya, kalau duitnya itu 1 juta. Coba kalau duit dia 1 miliar. Ayo dah, keluarkan 10%-nya. Kalau nggak ngap-ngapan, mikirin kok gede amat. Kan 1 miliar, itu kalau 10%-nya berapa? 100 juta. Coba bayangin. Coba dikeluarin 100 juta. Wah, enak yang dapat itu. Nah, kalau 2,5% makan enggak gede. Oke lah, kalau misalkan banyak, iya. Kalau 20 miliar umpama ya, 2,5%-nya emang ada gede ya. Tapi kalau cuma 1 juta, 2,5%-nya kan berapa? Cuma 25.000 doang. Ya. Sedikit, kecil gitu ya. Kecil, makanya sedekah di Islam itu diminta cuma 2,5% dari harta yang kita miliki. Itu pun kalau kamu ikhlas gitu. Ikhlas jadi amal, ikhlas jadi buah. Tapi kalau kita keluarkan 2,5% sambil ngegerutu, yang ada nggak dapat apa-apa kita. Nah, makanya satu, bisa mensucikan harta. Fungsinya di dunia. Yang kedua, an-nafiha tathhirul badan minad dzunub. Sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan dengan secara rahasia ataupun alania, bisirri wal alania, nah, itu akan membersihkan badan dari dosa. Jadi memang begini, ada dosa yang nggak bisa hilang dengan sholat. Ada dosa yang nggak bisa hilang dengan puasa. Ada dosa yang nggak bisa hilang dengan kita bersilaturahmi. Enggak ada. Ada dosa yang bisa hilang. Cuman apa? Dengan pakai sedekah. Ada lagi dosa yang bisa hilang itu dengan apa? Dengan kita dikasih penyakit sama Allah. Dikasih penyakit, dikasih musibah. Itu kan antara lain untuk menghapus dosa. Atau Allah akan mengangkat derajat kita dengan kita kedatangan musibah. Nah, harta yang dikeluarkan, yang kedua fungsinya adalah tathhirul badan minadz dzunub, pembersih badan dari dosa. Pak, kelihatan nggak dosa dalam badan kita? Enggak.
Untungnya gitu, untungnya dosa itu nggak berbentuk, Pak. Coba kalau dosa itu berbentuk, ya Allah, pada benjol kita. Coba kalau misalkan dosa itu bentuknya kayak bisul begitu. Kayaknya muka bisulan semua kita. Oh, yakin pada serem, Pak. Iya, belakang, depan, sini pada benjol. Ya Allah, dosa tuh banyak tuh. Untungnya dosa kita ini nggak kelihatan. Allah nggak tampakkan, tapi kerasa sama pemiliknya. Kerasa nggak, Pak? Kerasa nggak? Nah, kalau nggak kerasa berarti emang nggak punya dosa itu lah. Berarti habis dah itu dah. Insya. Kan kita ngerasa bahwasanya ini tuh banyak dosa. Kenapa? Masya Allah, Pak. Yang namanya dosa kullayaum. Setiap hari itu makanya dzunubi mislu adadir rimali. Dosa-dosa saya seperti pasir di lautan. Pasir di lautan itu dosa-dosa saya seperti pasir di lautan. Kata siapa? Kata Imam Abu Nuwas. Kata Imam Abu Nawas bahwasanya dosa saya ini seperti dosa-dosa saya seperti buih, seperti pasir di lautan. Sehingga banyaknya luar biasa. Nah, itu menggambarkan bahwa dosa kita ini lebih banyak ketimbang amal. Antara maksiat dengan taat lebih banyak mana? Nah, aku kan lebih banyak, kita lebih banyak maksiat ketimbang taat. Orang sholatnya 5, maksiatnya 25, kan lebih banyak. Iyalah, habis sholat oke, kita selesai, 5 menit selesai. Tapi 5 jam kemudian, ya Allah, dosa lebih banyak. Makanya, di antara fungsinya adalah tathhirul badan minad dzunub. Fungsi dari sedekah yang kita keluarkan. Makanya, jangan mikirin, kalau udah ngeluarin, sudah keluarkan saja. Ya, makanya kalau orang yang mengeluarkan tanpa dipikirin, itu ditambah lagi, Pak. Tambah lagi. Seakan-akan nggak habis-habis itu. Nih, kehabisan nggak ini? Soalnya kemarin pas saya lihat itu, ada Pak tuh di ituan tuh. Di Pegadaian. Ya, menerima gadaian setelah Lebaran. Berarti kan itu banyak kasus itu. Kasus apa? Kasus orang kehabisan uang setelah lebaran pulang kampung. Ya Allah, ternyata banyak yang digadein itu. Sampai BPKB bolak-balik ke sana-sana juga. Kagak naik-naik. Nah, yang kedua, yang ketiga, inna fiha daf'al bala wal amrad. Sesungguhnya dalam sedekah itu ada daf'ul bala wal amrad, menolak bala dan juga menolak penyakit. Makanya ada hadis Nabi mengatakan begini, dawu marbokum bis shadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan gemar bersedekah. Ketika sakit, sudah bersedekah saja. Ustaz, apakah ketika kita bersedekah langsung sembuh? Wasilahnya nanti kita ke dokter. Wasilahnya kita nyari ke alternatif. Itu wasilahnya. Ketika kita keluarkan ke alternatif, kita keluarkan ke dokter, itu anggap saja kita sedang bersedekah. Ada yang memang dia langsung menyembuhkan. Ketika datang ke kiai, ini saya sedekah, mudah-mudahan anak saya sembuh karena sedang sakit. Kasih air, tiup, minumin, sembuh. Coba kalau datang ke Ustaz Satiri, wah, ya, mungkin kayak bocah mati langsung. Tapi kan tergantung keyakinan ya, tergantung keyakinan. Makanya orang tua kita dulu mah udah. Kan dulu mah nggak banyak obat, rumah sakit juga nggak banyak. Orang saya dulu berobat itu jauh. Kalau sekarang di depan rumah itu ada klinik. Ya. Kenapa? Karena saking banyak yang sakit. Dulu enggak ada. Kenapa? Karena orang tua kita dulu ketika mereka sakit, mereka cari obat. Obat itu udah ada di tanaman mereka, itu sudah ada.
Oh, diare. Tinggal makan jambu, ya kan? Daun jambu, ya kan? Makan daun jambu sama garam, langsung sembuh itu. Coba sekarang, gitu. Coba sekarang lah, coba nih kalau kita nih sekarang diare nih, ayo deh kita cari ke ini ke kebun tuh, kemudian kita ambil makan itu. Kalau nggak seret, beda, ternyata beda. Sekarang itu memang harus diantaranya ya kita berwasilah dengan obat, baik obat warung maupun obat dari dokter. Itu kan wasilahnya ke sana. Nah, kemudian di antara hikmah sedekah di dunia, inna fiha idqalas surur 'alal masakin. Sesungguhnya sedekah itu untuk idkhalus surur, membahagiakan, menyenangkan orang-orang miskin. Jadi ketika orang itu diberikan sedekah, Masya Allah, ternyata kita hanya memberikan ya paling juga berapa duit, ya diantaranya mungkin cuma 100, cuma 50.000, tapi doa ngebrebel ke kita. Coba dah rasain, datang kita, bahkan ada yang minta datang lewat, kan biasanya dia kasih 2.000 ya, ini kita kasih 10.000, Masya Allah, 10.000 aja doanya itu ngebrebel aja itu kalau kita kasih 100.000 kayaknya sujud di situ. Doain mulu kayaknya. Nah ini luar biasa. Ternyata itu bisa idkhalus surur gitu. Kenapa? Karena di antara ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa afdalul a'mal idkhalus surur ala qulubil mu'minin gitu. Di antara afdalnya amal itu adalah idkhalus surur, menyenangkan hati kepada orang-orang mukmin. Itu di antaranya. Nah, yang terakhir, inna fiha barakatan fil mal wasi'atan fil rizki. Sesungguhnya dalam sedekah itu di dunia itu ada keberkahan di harta. Harta itu jadi berkah. Makanya saya sering bilang bahwa harta yang kita keluarkan itu bukanlah berkurang, tapi dia akan bertambah. Nabi pernah sampaikan begini, mana usomalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk disedekahkan, enggak akan berkurang, dia bahkan bertambah, baliyazdad, bertambah dan bertambah, terus itu akan bertambah. Nah, ya ini banyaklah contohnya, banyak dia keluarkan tuh sekian juta untuk pembelian ini, dia sedekahkan, ternyata Allah berikan yang lain yang nggak disangka-sangka. Nah, kemudian Allah berikan juga keluasan dalam rezeki. Nah, itu di dunia. Nah, yang di akhiratnya nanti, insya Allah. Nah, kita masuk yang kedua. Nah, di antara 4 amalan yang ini luar biasa, sangat besar manfaatnya. Tadi yang pertama adalah sedekah sir, yang kedua adalah silaturahmi. Silaturahmi itu menghubungkan kita dengan kerabat. Walau bisalam, kata Kanjeng Nabi. Sekalipun kita hanya dengan mengucapkan salam, itu sudah bersilaturahmi. Makanya ada HP, itu luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu banyak yang nggak datang ke takziah, orang yang meninggal, dia hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana? Di HP. Jadi HP yang udah datang duluan tuh, kata-kata itu yang udah datang. Kemudian orangnya datang apa enggak? Enggak datang. Nah, inilah karena kehebatan teknologi, akhirnya menjauhkan orang yang tadinya dekat, gitu kan? Menjauhkan orang yang tadinya dekat. Apa sebabnya? Sebabnya dia sudah mengucapkan itu saja, udah dianggapnya itu sudah mewakili kehadirannya. Sebenarnya itu belum. Kenapa? Karena belum afdol. Afdolnya kita datang ke tempat itu, singgah ke tempat orang itu, baru di situ silaturahmi itu dengan kerabat dekat. Nah, tapi kalau dengan ucapan salam itu pun sudah dikatakan silaturahmi. Makanya Ajengan Sandisi pernah mengatakan begini, kita itu bisa bersilaturahmi dengan satu, dengan sesama kita yang masih hidup. Yang kedua, bersilaturahmi kepada orang yang sudah
meninggal. Silaturahmi kita kepada sesama yang hidup sama semacam ini. Ini kan silaturahmi kita. Nah, silaturahmi kita kepada orang yang sudah meninggal dengan tawasul. Makanya ketika kita bertawasul, itu adalah menghubungkan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi jangan dikira nggak sampai. Kalau dikira nggak sampai, ayo malam ini. Ayo, ada yang mau siap. Ntar saya fatihain. Kalau nggak sampai, ya sudah, datang lagi. Ustaz, miss call aja. Ustaz, ini kagak nyampe, Ustaz. Gitu. Yakin sampai. Dan itu keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa apa yang kita sampaikan kepada mayit yang orang meninggal itu akan sampai kepada mereka. Nah, inilah luar biasa. Nah, kemudian ada silaturahmi kita kepada Allah. Apa silaturahmi kita kepada Allah? Satu, dengan cara sholat 5 waktu, itu silaturahmi kita kepada Allah. Nah, kemudian ada silaturahmi yang itu kekal. Dengan cara bagaimana? Satu, zikir jahar. Yang kedua, zikir khafi. Nah, dengan zikir khafi, ini kan kita sedang sholat. Inilah yang disebut dengan sholatut thariqah. Apa namanya? Sholat thariqah. Jadi sholat thariqah itu ghairu mu'aqqad. Ya. Kalau sholat syariat itu mu'aqqad. Kalau sholat syariat itu ada waktunya. Nggak boleh itu didahulukan, nggak boleh dimundurkan. Ya kalau dimundurkan qadha, kalau dimajukan batal. Ya. Sholat zuhur jam 11. Ayo dah. Enggak bisa. Nggak bisa kita main waktu sendiri, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita, mohon maaf, kayak non-Islam, itu kan dia waktunya ya sesuai dengan keinginan dia. Nah, saya sholat besok aja lah. Ya, sekarang malah nggak dulu, lagi capek gitu. Nggak bisa, kalau kita nggak bisa. Ya, kalau udah waktunya zuhur, ya sudah, sholat zuhur. Diakhirkan, masih bisa, sebelum masuknya waktu asar, gitu kan. Nah, itu ada aturan. Nah, makanya alhamdulillah ini kita bersyukur bahwasanya sholat kita secara syariat sudah kita lakukan. Kemudian ada yang sholat yang ghairu mu'aqqad, tidak di waktu. Yaitu apa? Sholatnya orang-orang yang berthariqah. Sholat orang yang berthariqah itu enggak ghairu mu'aqqad itu. Dan juga mu'abbad. Ya. Mu'abbad itu langgam terus. Jadi terus menerus itu namanya sholat mu'abbad kita. Ya, kalau yang itu kan terputus nantinya. Selesai sudah. Nah, kalau yang sholat syariat kan selesai. Kalau sudah waktunya sudah kita kerjakan, ya sudah. Nah, kalau sholat yang thariqah ini ghairu mu'aqqad, enggak dibatasi dengan waktu. Nah, makanya di antara kita bersilaturahmi kepada Allah ya dengan cara adanya talqinul dzikri, yaitu talqin zikir. Ya, baik secara jaharnya maupun juga secara khafinya. Kalau jaharnya mungkin ada waktu, tapi kalau yang khafinya itu yang nggak ada waktu. Kapan saja, di mana saja, di tempat di mana saja itu boleh. Nah, kemudian fadilahnya, keutamaan kita bersilaturahmi, Rasul sampaikan begini, tazidu fil umri, sesungguhnya silaturahmi itu bisa menambahkan umur, jadi panjang. Nah, ini ada hadis agak panjang ini. Begini, bahwa ada ayat Al-Quran, Allah mengatakan begini, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, gitu kan? Yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus sesuatu yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah akan tetapkan, gitu. Nah, di antara tafsiran ayat itu, ini masih hadis Nabi. Di antara tafsirannya adalah ada satu kisah. An inna rajulan la yasilu rahimahu wa qad baqiya min umrihi thalathatu ayyam fayazidullah fi umrihi 30 sana. Ini ada satu kisah. Ada seseorang dia bersilaturahmi.
Dan Allah tentukan orang ini akan meninggal 3 hari kemudian. 3 hari kemudian ini akan meninggal orang ini. Tapi karena dia gemar bersilaturahmi, dia senang bersilaturahmi, dia datang ke ini, datang ke ini, datang ke ini. Nah, karena dia gemar bersilaturahmi, Allah lihat dari hasil silaturahmi itu, fayazidullah atau fayazidullah fi umrihi salasina sana. Yang tadinya 3 hari akan meninggal, ditambah sama Allah salasina sana menjadi 30 tahun. Coba bayangin. Berarti dikelipatkan berapa ya? 10? 10. Kan luar biasa tuh. Allah tambahkan yang tadinya harus meninggal di 3 hari kemudian, ternyata karena dia gemar bersilaturahmi, maka Allah tambahkan 30 tahun ke depan baru meninggal. Tapi ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, wa innar rajula la yaqta'u rahimahu wa qad baqiya min umrihi 30 sanah fa yahuttuhu Allahu ila salasati ayyamin. Nah ini nih, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada keterangan semacam ini. Ini kisah yang kedua. Kalau yang tadi bersilaturahmi, kalau ini yang memutuskan tali silaturahmi. Ada seseorang yang memutuskan tali silaturahmi, kemudian dia memang masih punya umur. Dalam catatannya itu masih punya umur 30 tahun ke depan. Ternyata Allah pendekkan umurnya. Yang tadinya 30 jadi 3. 3 hari kemudian orang ini meninggal. Dari sebab apa? Dari sebab dia memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini saya masukkan karena kita masih berada di Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Nah, lanjut. Yang ketiga, wa inna sona'i al-ma'ruf taqi masari asu. Sesungguhnya perbuatan kebaikan kita ini akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk, dari perbuatan-perbuatan yang membinasakan kita, yang membahayakan kita, yang menjelekkan kita. Itu dari hasil perbuatan baik. Ternyata perbuatan baik kita ini akan menutupi dan juga akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Makanya ada hadis Nabi singkat ini memang. Kullu ma'rufin shadaqah. Gitu. Singkat banget ini, hadis ini singkat. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu dinilai sedekah. Jadi setiap kebaikan apapun bentuknya itu akan dinilai sebagai sedekah. Dan itu juga sebagai perisai buat kita. Dari apa? Dari kejelekan-kejelekan yang akan datang kepada kita. Tuh. Amin ya Rabbal. Nah, yang terakhir dari perbuatan-perbuatan yang manfaatnya sangat besar adalah wa inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala adnaha alham. Bahwa kaul, ucapan, kalimat la ilaha illallah itu bisa mengangkat, bisa menghilangkan dari orang yang membacanya, dari orang yang melafalkannya, dari orang yang mendawamkannya, apa? Tis'atan wa tis'ina baban minal bala, 99 pintu bala akan tertutup, pintu bala akan terhindar dari kita. Coba bayangin, 99 pintu bala. 99 pintu bala itu akan diangkat dari kita. Allah akan angkat tuh kejelekan-kejelekan, bala-bala yang akan datang kepada kita. Bukan bala-bala ya, bala-bala gitu. Main nyebutnya saya pelan-pelan. Kalau bala-bala, iya itu yang tadi dimakan. Kalau bala-bala, nah berarti nih bala nih, bencana nih. Bencana yang akan datang kepada kita 99 pintu. Oh, bayangkan coba.
99 pintu. Wah, banyak kan datangnya ke kita. Nah, itu tertolak dengan adanya kalimat la ilaha illallah. Adanaha yang paling rendah, yang akan dihindarkan, yang akan dijauhkan dari kita itu adalah al-ham. Bukan ham hak asasi manusia, bukan. Ham. Ham itu apa? Kesedihan, keresahan, kegelisahan. Itu akan dihindari dari kita. Rasa gelisah, rasa resah, rasa susah, itu akan dihindari dari kita. Dari sebab apa? Dari wasilah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dari situlah kita tanamkan, kita tancapkan dalam hati bahwa yuk kita dawamkan kalimat itu 165, minimal 165. Kalau 3 kodo gitu. Karena kayaknya kita banyakkan kodonya. Kenapa? Karena 165 kayaknya macet mulu ini. Itu mas saya itu macet mulu. Nah, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah kita mengadakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada salat sirah, mudah-mudahan Allah tambahkan kita semangat istiqomah untuk mengamalkan zikrullah kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.